Ya, balik lagi ke gue yang paling. Yaps. Dimana konten ini akan menceritakan semua cerita kesedihan bisa, Ya. kecewaan, amarah atau apapun lah bang ya. Ya. Yang Cerita dimana- orang-orang yang cerita masuk orang-orang. ke kita. Dimana bertujuan biar kalian tuh nggak ngerasa gue yang paling, Iya. nggak ngerasa lo yang paling oke, lo yang paling sedih. Iya benar. kecewa. Ternyata ada yang lebih ya. ada yang lebih. Nah, ternyata aku nggak ada apa-apanya gitu. Kenapa Iya. kita ngambil cerita orang? Karena kita kayaknya nggak pernah merasa sedih. Hey. Iya iya. Iya. Ada tapi kan Ada ya. nanti lah kalau udah nggak ada cerita. Enggak lah, nggak pernah sedih soalnya. Ya pernah lah level-level. Tapi outputnya nggak terlalu. Iya gitu. Betul sih. Anjing debus bang. Jadi kita bakal ngeceritain balik lagi cerita ke temen. Iya. Karena belum ada yang komen kayaknya ya bang. Belum. Ya seperti sebelumnya kita bawain cerita dua ya. Dua Seperti cerita biasa, aku teman satu kok saya. satu. Yoi. Yoi. Siapa dulu deh? Sweetnya dia bang. Nggak usah. Nanti Cina. Nggak bang. Udah Shopee Cina semua. Oh iya. Ya, jadi mungkin abang dulu yang punya Iya. cerita kesedihan. Aku ada cerita teman ya. Menurutku sih sedih, nggak tahu menurutmu atau menurut orang-orang. Masih seputar percintaan juga sih sebenarnya. Percintaan hubungan. Memang biasanya percintaan itu yang buat kita sedih dan Iya sih. Kayak sedihnya tuh Iya, gila itu. iya, memang beda kayak daripada orang meninggal atau sedih keluarga broken ribut, home atau ya. apa ya, tapi kayak sedih-sedih goblok tolol gitu loh gimana ya. Iya, benar-benar. Jadi ada Tapi seorang itu yang melekat kan di kepala. Iya, Biasanya iya. sih, Bang. Nggak tahu ya kenapa ya, apa nggak tahu ya kenapa masalah cinta itu lebih menarik untuk didengar gitu, kayak sedihnya tuh beda. Kalau kayak orang tua cerai atau ini apa, dia tuh sedihnya tuh kayak terlalu dramatis gitu. Oh, jangan-jangan kalau misalnya orang tua cerai, tidak ada cinta. Pernah ada. Nah, pas kakaknya masih utuh. Tapi bener loh bang, aku juga pernah mempertanyakan ini. Apa tuh? Jadi pernah temanku meninggal gitu kan. Oke. Terus aku mempertanyakan ke diriku sendiri gitu. Kok nggak sedih-sedih banget aku Gak ya? sedih banget kan? Malah sedih pas ditinggal cewek, Tuh beda kan? diputusin cewek. Kenapa ini bisa nggak sedih gitu? Iya. Kayak memang sedih sama sedih tapi nggak tahu beda Levelnya aja yang gitu. mungkin Iya. beda ya. Iya, antara level atau tempatnya beda aja, sedih yang Mungkin ini sama iya, sedih yang ini. Tempatnya itu yang beda kan. Nah, sebagai orang tuh kalau kita kayak temen gitu yang lebih banyak diceritakan adalah kesedihan tentang cintanya. Benar-benar. Nah, ini salah satu temenku dia bertemu dengan perempuan karena sebuah event di sebuah kota misalnya. Anggap aja event apalah gitu. Oke. Sama-sama orang jauh ketemu di sebuah event. Ketemunya di sebuah event. Iya, Bener mereka romantis tuh. iya Ketemu di di sebuah satu perkumpulan tertentu gitu. Terus akhirnya mungkin mereka saling kenal, terus Oke. tukeran nomor WhatsApp mungkin gitu. Terus akhirnya mereka pacaran. Yang mana mereka beda kota juga sebenarnya. Jadi yang satu misalnya di mana gitu, dia di mana gitu, terus ada eventnya di mana. Terus ketika event tuh kelar, mereka balik ke daerah masing-masing, terus akhirnya mereka mulai kontak-kontakan, telepon-teleponan, dan akhirnya jadian. Jadi ya. Iya. Jadi ngedate-nya tuh sesuai jadwal event gitu. Yang mana itu event mereka kayak event gede-gedean tapi yang jarang-jarang, mungkin bisa tahunan, cuman. Aduh. Jadi mereka mulainya akhirnya dengan langsung LDR. LDR. Jadi awal jadi langsung LDR. Oke. Awal jadi LDR terus ya si cowok sama si cewek mungkin kalau dilihat jauhnya mungkin sekitar 6 7 8 jam lah kalau untuk mereka tempuh buat ketemu. Ketemu. Buat Lumayan ketemu. jauh itu ya, Bang. Lumayan jauh lah. 7-8 jam lumayan jauh. Yoi. Orang sejam aja kita di motor capek. Itu nggak ngapa-ngapain tuh sejam aja di motor, Bang. Capek kan? Capek. Iya nggak mau trek kemana-mana. Terus si cewek ini masih kuliah statusnya waktu itu. Masih kuliah. Si cowok sudah lebih dewasa, punya pekerjaan tapi nggak terlalu yang kaya banget lah gitu. Okay. Ya usaha sendiri lah gitu. Usaha, ibaratnya gitu. punya usaha sendiri. Pokoknya punya lah gitu.
Terus akhirnya mereka jalan berbulan-bulan, jalan terus sampai akhirnya ternyata hubungan mereka tidak direstui orang tua si perempuan. Tapi aku boleh nebak nggak sini? Boleh nebak siapa? Jangan disebut namanya Nggak dong. nama, tapi sebuah profesinya pasti musisi. Kalau MC masih oke loh bang. Kenapa? Masyarakat. Kok bisa? Coba MC dangdut masih laku. Oke. Tipis. Oke. Masih oke-okean kalau MC. Oke. Tapi entah kenapa kalau musisi susah untuk diterima. Kenapa ya? Padahal sama-sama di bidang iya. seni lah pokoknya. Ayo bang. Ya kan? Makanya aku bisa nebak itu pasti musisi. Iya, dia kesenangannya side jobnya musisi lah. Tapi punya sedikit usaha kecil-kecilan dia milik dia sendiri. Ternyata orang tuanya nggak setuju gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang tuh berarti cowoknya gimana nih? Terus cewek bilang ya udah kita coba aja. Oh. Gitu. Dengan kurang jelas sih kayaknya ya. Kayaknya orang tuanya nggak setuju juga karena itu tadi latar belakang itu tadi. Iya, gitu. Jadi mereka ya udah coba aja, tembus aja, berusaha aja gitu. Akhirnya mereka jalan pelan-pelan, terus sempat ketemu orang tua si perempuan itu 1-2 kali dengan respon yang biasa-biasa aja, tapi setidaknya sedikit membuka ruang-ruang itulah. Mungkin orang tuanya udah mulai kayak ya udahlah mungkin gitu lah ya. Nggak apa-apa, nggak mau tapi ya mau gimana kayaknya gitu. Ya udahlah bosan. Ya udahlah anaknya dikasih tau nggak bisa. itu. Gitu. Ya gitu. Sampai akhirnya si perempuan akhirnya wisuda. Si cowok datang bertemu dengan orang tuanya segala macam, akhirnya ikut foto wisuda dong. Ya gitulah. Ketemu orang tuanya, dapat foto wisuda bareng dan bla bla segala macam, kelar. Itu mereka masih pacaran beberapa saat. Tapi di tengah perjalanan hubungan mereka yang sedang berjuang, tiba-tiba si laki-laki mengetahui bahwa si perempuannya sempat pernah diajak ketemuan sama mantan pacarnya dan si cewek mau. Oke. Diajak mantan pacarnya nih. Diajak ketemu. Iya, mantan pacar si cewek itu. Ceweknya kan bang? Iya, si cowoknya awalnya nggak tahu lah, pokoknya tiba-tiba dia tahu. Ya, mungkin terdengarnya kayak cuman biasa aja, tapi kayak ini ngapain nih kita berjuang bareng-bareng untuk hal yang udah segini ini nih, sepanjang ini. Ini nih gitu. Terus kamu main gitu. Ya maksudnya kalau nggak kuat bilang aja misalnya, kalau udah ya udah aja duluan gitu. Tapi tiba-tiba dia ketemu dengan cowoknya gitu. Padahal bisa nolak sih sebenarnya, atau dia bisa nggak nanggepin gitu. Terus nggak tahu kenapa dengan kayaknya persoalan sepele seperti itu si cowok mutusin buat udah aja dengan perasaan dia yang padahal aku lihat sih dia cukup sayang. Malah cowoknya yang iya, dengan perasaan yang berat kayak dia ini buat apa gitu semua ini udah susah loh. Udah susah loh. Kalau nggak mau bilang aja dari awal, dari kapan lah gitu, nggak usah. Iya. Ini aku udah berusaha sebegininya, coba misalnya anggap aja menjilat orang tuamu dan bla 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 segala macam, berusaha untuk hubungan. Iya. Ini buat apa ini buat? Iya. Kadang orang kok nggak bisa ngelihat hal itu ya. Maksudnya kita datang ini buat apa? Nggak mungkin untuk sukarela untuk datang gitu, kayaknya aneh banget deh sukarela datang ke wisuda. Gak baik deh, kayak kalau cuma buat bercanda doang kan ngapain gitu ya. Terus akhirnya mereka putus.
si pria dengan penuh rasa kecewa. Putusnya bukan karena dia nggak sayang lagi, dia masih sayang, tapi kecewa lah karena perjuangan mereka yang udah mereka sepakati ternyata digigit. Jadi buat apa? Ya terus kelar dan beberapa bulan kemudian si cewek menikah. Berarti emang jangan-jangan dia si cewek itu berjuangnya bukan untuk dia. Nah, Jangan-jangan itu salah kirim. Dia nge-typing, iya berjuang, aduh salah kirim lagi. Ngomong ke dia gitu kan. Udahlah gak apa-apa gitu. Jangan-jangan gitu kali, Bang. oke maksudnya kalau Kan bisa aja ya salah iya kirim. sih. Sebenarnya ya bisa aja sih si perempuan punya pembenaran sih, Benar. tapi ya temanku juga punya kebenarannya sendiri juga. sendiri. Maksudku kalau mau gitu jangan sama aku lah yang udah terlalu berjuang sampai sebegini sih gitu. Ya dan sekarang akhirnya dia ya masih sendiri dan ya mungkin ada traumatik ya. ada perasaan traumatik itu untuk mengulang ke orang-orang, takut orang tuanya lagi-lagi kayak begitu. Ada Oke. kayak gitu. Kalau abang itu dari sudut pandang si prianya yang sedih. Nah ceritaku Iya. sudut Nah. pandang dari wanita. Masa sih kayak gimana? Ada. Gimana tuh? Jadi aku punya teman wanita. Sebenarnya kategorinya aku udah bilang sahabat karena dia udah menceritakan sesuatu yang Oke. menurutku itu Aib. privasi dia. Privacy. Iya. Oke. Jadi aku mengkategorikan dia sahabat. Jadi dia punya pacar, sudah berjalan cukup lama, 3-4 tahunan mungkin ada. Oke, udah lumayan lama. Sudah lumayan lama. Hmm. Sampai akhirnya si wanita ini wisuda. Mirip, tipis-tipis, wisuda juga. Kemarin kita sama, bapaknya sama-sama Memang meninggal. Ini ceritanya. Ini ceweknya sama. Enggak. Tapi emang bener. Oke. Wisuda. Oke, wisuda. Kalau kebanyakan wanita tuh kan biasanya kalau wisuda tuh Ah. pilihannya cukup dua lah. Oke. Kerja atau menikah. Oh, iya benar. Setuju. Nah jadi di pilihan itu tuh dia kayak mau nyoba deh meyakinkan cowok ini bisa nggak sih Hmm. ngemastiin aku untuk milih ini. Oh, Gitu. oke. Kalau enggak dulu aku kerja nih. Aku gitu. kerja dulu. Oke. Kalau misalnya tidak Iya. terlalu pasti aku kerja dulu. Oke, benar, setuju. Jadi dia ke cowoknya ngasih kisi-kisi dari sebuah pertanyaan lah. Oke. Dia cerita awalnya, terus dia ngasih pertanyaan begini. Kalau kamu nanti punya istri yang begini, padahal itu kisi-kisi masa lalunya tuh. Oke. Kisi masa lalu si wanitanya. Nah, nanyain sama ke cowoknya. Ke cowoknya, Oke. begini. Kamu mau nggak punya istri seperti itu? Oke. Ketika dia bercerita sama aku begitu, aku di kepalanya cuman bilang paling cuman jawab nggak mau. Sesepele itu aku mikir. Ternyata Oke. ada jawaban yang bikin wanita tuh hancur gitu mungkin. Apa jawabannya? Najis. Itu udah suatu hal yang menghancurkan loh bang. Najis itu ya. Najis bang. Padahal itu kisi-kisi masa lalu Masa lalu dirinya. si perempuan itu perempuan sendiri. itu sendiri. Terus Si cowok nggak sepeka itu ya? aku sih mikirnya gitu bang. Pasti sih lagi-lagi sebolos itu. Iya. Dia bilang, dia jawabnya kayak gitu lagi kata dia. Aku sih anjing kalau aku juga di posisi itu kayaknya aku juga hancur sih. Kalau jawabannya nggak mau sih nggak masalah. Nggak Maksudku mau lah misalnya. Oke, hancurnya. Aku mending cari yang bla bla bla. Nah, ini ada kata najis. Ih, najis. Najis lah. Anjing kayak anjing gitu. Iya. Kayak hina banget gitu. Nah itu dia bang, hancur tuh pasti hancur banget deh kondisi itu. Sampai akhirnya wanita itu pusing, bingung, terus dia Karena jawaban itu. karena jawaban itu. Sampai akhirnya dia cerita kayak gitu ke aku dan bilang, ya aku cuma bisa menyarankan sepele kayak, ya pilihanmu lagi lah, mau iya apa enggak sama dia. Terus akhirnya Dia bilang, udahlah lanjut aja nggak masalah dengan kebohongan ini. Kata dia gitu. lanjut pacaran. Pacaran, tapi belum tahu kisah lanjutnya nih. Belum kelar nih ceritanya. Aku nggak tahu karena belum ada cerita lagi. Tapi mereka masih pacaran doang atau akhirnya udah menikah? Masih pacaran doang. Goks. Dia masih pacaran doang. Ya akhirnya dia memilih untuk kerja. Memilih untuk kerja dulu. Sampai akhirnya dia bilang sih gini. Sampai akhirnya nanti cowok itu yang bilang putus lagi. Aku nggak bisa bilang putus duluan. Gini
Terus sampai saat ini dia nggak bilang soal masa lalunya itu ke cowoknya? Enggak, sama sekali nggak bilang. Terus dia nunggu nanti cowoknya putusin tapi dia nggak pernah tahu tentang cerita itu gitu. Iya. Dia memilih itu bang. Tapi dia sayang tuh sama cowoknya. Sayang banget. Ya udah cukup sayang dong. Karena menurut dia pria ini tidak seperti pria masa lalunya gitu loh. Yang dari karakter sifatnya tuh cukup oke di kepala dia, makanya ya kalau mungkin wanita udah nemuin hal itu kan kayak enggak lah, aku nggak mungkin bisa pergi gitu, kayak ada perasaan gitu kali bang. Tapi aku dengernya anjir kalau kayak gini terus sih gila, aku tersiksa terus. Jadi dia masih nyimpen ini sampai sekarang. Masih nyimpen ini. Tapi mungkin masih ada nggak sih harapan di perempuan bahwa nanti kalau dia tahu, mungkin siapa aja tahu si cowoknya pikirannya berubah. Kayaknya dia bilang sih gak ada harapan itu. Kok bisa? Dia malah ngebuat harapan yang kayak gini ya. Ya udahlah, itu biarkan begitu aja. Biar nanti kalau ada pria lain aku coba untuk ngebuka masa laluku dahulu. Di awal. Masa dia nggak punya harapan kayak mungkin besok? Gak ada bang, karena dia najis itu udah cukup menutup harapan dia loh bang. Beda ya kan kalau dari kita. Kata najis di kita mungkin ya udah sih, besok juga bisa bersih pakai tanah suci atau apapun, air zam-zam, saya nggak tahu apapun lah. Tapi kan kalau di kepala wanita mungkin najis itu udah hal yang sangat menutup, ya udah nggak ada harapan nih. Kalau nggak mau mungkin masih ada harapan ya, tapi najis gitu. Oke, terakhir, kalau ada satu kemungkinan lain ternyata cowoknya sampai ngajak ayo nikah. Nah itu dia mungkin bakal bingung lagi sih. Gimana ya? Menurutmu dia bakal bilang langsung aku udah gini atau Kayaknya- udahlah nikah aja dulu, nanti tahu ya belakangan. Kayaknya dia bakal menutup cerita itu terus-terusan. Terus kalau udah nikah baru tahu? Nggak tahu. Anjir. Nggak tahu sih. Tapi kayaknya ada kemungkinan di kepala aku, asumsiku aja gitu. Dia bakal menutup cerita itu terus menerus kalau menikahnya sama cowok itu. Terus nanti cowoknya tahu waktu mereka itu udah menikah. Iya. Itu sih gila sih menurutku. Kan bisa berabe. Sangat bisa bang. Makanya aku di sini juga memposisikan dirinya tuh agak bingung gitu. Siapa yang salah dan siapa yang benar di masalah ini. Maksudku apa sih salahnya menerima orang seperti itu? Ya kan kita nggak bisa pukul rata. Ya itu juga makanya. Tapi orang kan beda-beda juga, selera itu udah jelas. Mau nyalahin si wanitanya yang tidak membuka masa lalu itu juga. Iya. Itulah pokoknya, makanya ini sebuah kesedihan yang membingungkan juga sih menurutku bang. Mirip kayak yang kemarin kenangannya hamil itu lah bang. Ya. Itu sedih sih. Susah untuk memposisikan diri di situ, aku susah. Makanya ya sekedar iyalah. Ya. Dan ini mirip juga sebenarnya sama kisah yang kemarin. Beberapa bulan atau minggu Berapa sih? wanita ya Terus? yang membuat dia akhirnya dia tuh punya angan-angan untuk kerja, karena pilihan itu sudah mungkin ya, ini adalah pilihan ini aja, kerja ngebantuin orang tua, dan ya, akhirnya batal. Apanya? Gara-gara bapaknya meninggal. Harus nerusin. Iya, mana dia anak pertama, masih punya adik yang masih sekolah. Karena yang menurutku anjing, wanita udah dikasih kayak gini sih sulit sih menurutku, pasti bakal cepet nikah. Ya, sangat. Iya. Ya mudah-mudahan terbaik lah buat mereka berdua ya. Ya, pokoknya setiap orang yang sedang mengalami kesedihan ya, semoga mendapatkan bahagianya lah di lain waktu. Iya. Terserah mau dengan orang yang sama atau orang lain. Orang lain. Itu memang itu cukup sedih. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ya punya cerita sedih, bisa DM aja di Instagram, mungkin TikTok ngumbar ada. Ya, di Instagram kita ngumbar. Komentar aja lah kalau nggak lebih mudah. Ya, nanti judulnya buat aja gua yang paling komen, terserah cerita sedih apapun. Nanti kita terima. Ya. Oke, next kita cerita lagi. Oke. Thank you.